Rapat dengar pendapat atau RDP antara Komisi 3 DPR dengan Kapolri pada Rabu 24 Agustus 2022, sejumlah anggota Dewan menyinggung tentang bagan konsorsium 303 yang beredar luas di media sosial. Anggota fraksi PKB di Nusantara Pua Upa mengungkap ada dua bagan konsorsium 303 yang beredar di media sosial. Pada bagan satu menempatkan Ferdi Sambo dalam posisi puncak konsorsium 303. Pada bagian tersebut melibatkan beberapa jenderal bintang 1 dan bintang 2 serta beberapa nama sipil yang menjadi pemasok dana judi. Sedangkan pada bagian 2 menampilkan Kabar Reskrim Komjen Agus Andrianto di puncak strukturnya yang diduga menerima setoran bos judi online dari kelompok Medan. Atas pertanyaan anggota dewan tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya mendalami terkait bagan-bagan konsorsium 303 dan Kaisar Sambo yang beredar di media sosial. Sigit memerintahkan Divisi Propam Polri untuk mendalaminya. Barangkali dari rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR dengan Kapolri tersebut, redaksi Forum Keadilan penasaran dengan siapa saja Jenderal Polri yang tercantum dalam bagan-bagan kedua konsorsium. Dipo Nusantara juga menyebut dugaan para jenderal Polri di kedua bagian tersebut menerima setoran dari bos judi. Sementara anggota dewan lain, Taufik Basari juga mempertanyakan jika bagian konsorsium 303 yang beredar itu jangan-jangan muncul dari internal Polri sendiri. Karena Basari mengaku ketika berprofesi pengacara sebelum menjadi anggota dewan sering melihat format diagram seperti itu. Biasa dipakai oleh Polri dalam gelar perkara. Narasi anggota dewan yang menyatakan menerima setoran bos judi tentu dapat membangkitkan asumsi publik bahwa jenderal penerima setoran tentu akan sangat kaya raya. Sehingga wajar jika publik ingin tahu berapa sebenarnya harta kekayaan para jenderal Polri, khususnya yang disebut dalam kedua bagian konsorsium 303 tadi. Untuk mengetahui jumlah harta kekayaan pejabat negara secara resmi, dapat dilihat dalam e-announcement atau pengumuman elektronik di portal resmi KPK yaitu elhkpn.kpk.go.id. Hasil penelusuran pada bagian 1 konsorsium 303 dan LHKPN KPK yang menempatkan nomor pertama Irjen Ferdi Sambo yang berada paling atas bagan dan tidak ditemukan laporan LHKPN. Selanjutnya di bawah Ferdi Sambo yaitu Irjen Niko Afinta terdata dalam LHKPN memiliki total harta kekayaan Rp5.943.664.000. Anehnya, angka tersebut sama persis dalam 3 periode LHKPN mulai 2019, 2020, dan 2021. Berikutnya yang tercantum dalam bagian 2 dan tidak ditemukan LHKPN antara lain Irjen Suwondo Nainggolan, Irjen Nandi Derian, Irjen RZ Pancaputra, tidak ada LHKPN, dan Brigjen Heri Heriawan. Sedangkan Kapolda Metro Jaya Irjen M. Fadil Imran terdata LHKPN dengan total kekayaan Rp4.250.570.533 pada laporan 24 November 2020 atau periode awal menjabat. Selanjutnya hasil penelusuran bagian 2 konsorsium 303 dan LHKPN KPK dengan Kabar Reskrim Komjen Agus Andrianto berada di struktur paling atas juga dan tidak ditemukan LHKPN. Di bawah Agus Andrianto hanya mencantumkan satu jenderal bintang 1 yaitu Dirpitidum Bareskrim Polri Brigjen Andirian Jajadi yang juga tidak ada LHKPN. Sehingga total ada 8 jenderal Polri yang tercantum dalam isu konsorsium 303 bagian 1 dan bagian 2. Namun hanya 2 jenderal bintang 2 saja yang terdapat LHKPN di portal KPK. Temuan tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan, antara lain, kenapa dari 8 jenderal Polri itu hanya terdata 2 LHKPN jenderal saja? Atau apakah masalahnya justru ada dalam sistem elhkpn.kpk.go.id itu? Atau pula, apakah karena ketidakpatuhan para jenderal Polri tersebut sehingga enggan menyerahkan LHKPN ke sistem KPK?
Padahal jelas dalam aturan KPK bahwa setiap penyelenggara negara wajib menyerahkan LHKPN secara periodik. Kewajiban tersebut tertuang dalam Peraturan KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara. Mengutip beberapa item dalam pasal 4 peraturan tersebut, antara lain menyebutkan penyelenggara negara yang masih menjabat wajib menyampaikan LHKPN secara periodik setiap 1 tahun sekali per tanggal 31 Desember tahun laporan. Sedangkan LHKPN wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Selanjutnya mengutip pasal 21 aturan tersebut, dalam hal penyelenggara negara tidak melaporkan LHKPN atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam peraturan komisi ini, maka komisi dapat memberikan rekomendasi kepada atasan langsung atau pimpinan lembaga tempat penyelenggara negara berdinas untuk memberi sanksi administratif kepada penyelenggara negara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyelenggara negara yang memberikan keterangan tidak benar mengenai harta kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang jelas mulai dari RDP Komisi 3 DPR hingga saat ini publik mendapat jawaban dari pernyataan Kapolri yang akan mendalami keterlibatan para jenderal dalam isu konsorsium 303 tersebut. Begitu pula dengan adanya temuan minimnya data LHKPN para Polri dapat membuat publik semakin ragu. Apakah para penegak hukum serius dalam menjalankan tugasnya di negeri ini atau hanya main-main saja dengan jabatan yang diamanatkan kepadanya?